Kita saksikan bersama Bapak dari Staf Ahli Menteri Negeri telah mengumpulkan tanda tangan dalam sebuah monumental gerakan menghormati guru. Terima kasih Bapak sudah ikut mendukung program dari Munas ini, yaitu gerakan Ayo Hormati Guru. Kami ucapkan selamat datang kawan-kawan dari Badan Narkotika Nasional dalam acara Musyawarah Nasional ke-8 Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016. Selamat datang di Balai Kartini, Jakarta. Sekali lagi kita berikan aplaus tepuk tangan untuk Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kami sampaikan selamat datang di Balai Kartini, Jakarta dalam acara Musyawarah Nasional ke-8 Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, segera kita ikuti dan saksikan bersama penandatanganan MOU antara Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional. Untuk itu kami mohon dengan hormat perwakilan dari BNN Bapak Fathur Rahman dan Bapak Ketua Umum DPP LDI Bapak Profesor Kiai Abdullah Sam untuk mengambil tempat. Dirangkai dengan penyerahan cenderamata. Kami persilakan Bapak Ketua BNN menerima cenderamata dari Ketua Umum DPP LDI
Dan berikutnya kami persilakan untuk dari BNN menyerahkan keselamatan kepada Bapak Ketua Umum. Kami mohon Bapak Ketua BNN dan Bapak Ketua Umum DPP RI untuk mendampingi sekaligus menyaksikan pembacaan deklarasi anti narkoba. Deklarasi Relawan Dakwah Anti Narkoba Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Kami warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, 1. Siap menjaga diri, keluarga, dan lingkungan sejak dini dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 2. Siap meningkatkan peran serta masyarakat dalam mensukseskan program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui dakwah maupun dalam berbagai kesempatan. 3. Siap mendukung pemerintah dalam melaksanakan program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 4. Siap menerima mantan korban narkoba untuk hidup normal kembali di tengah-tengah masyarakat. 5. Siap melaksanakan pola hidup sehat tanpa rokok dan narkoba. Jakarta, 9 November 2016. Berikutnya kami persilakan Bapak Kepala BNN untuk menyematkan PIN kepada Relawan Dakwah Anti Narkoba LDII. Bapak Ibu, salah satu momentum MOU yang sekarang kita saksikan ini adalah penyematan PIN kepada Laskar Dakwah Anti Narkoba yang kemudian kita sebut sebagai DAI, penggiat anti narkoba. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
Satu lagi. Kita berikan tepuk tangan sebagai sebuah semangat gerakan anti narkoba melalui dakwah dari yakni penggiat anti narkoba. Terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kami persilakan Bapak Fathur Rahman, mewakili Kepala BNN, dengan didampingi moderator Bapak Edi Supriyadi Magister Manajemen, Bapak Muhammad Id, Sarjana Ekonomi, dan Bapak Dr. Adi Sadi untuk menuju ke meja diskusi. Silakan. Selanjutnya kami persilakan Bapak Edi Supriyadi Magister Manajemen selaku moderator untuk memimpin jalannya diskusi, dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan atas sinergi LDI dengan Badan Narkotika Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Abdul Hasan MSc beserta jajaran, dan para alim ulama, para peserta musyawarah nasional ke-8 Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang kami banggakan. Kemudian kepada Kepala BNN, Badan Narkotika Nasional, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pemberdayaan Alternatif Bapak Fathur Rahman, dan alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita. Ini merupakan kebanggaan dan penghormatan untuk kita selaku warga NDI, di mana ada 4 direktur hadir, 4 direktur BNN hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama Direktur Inspektorat Wilayah, kemudian Direktur Hukum, kemudian Direktur Diseminasi Informasi atau Direktur Menyebar Luasan Informasi, dan yang keempat adalah Direktur Alternatif. Kita beri semangat dari BNN dan hari kita semua. Bapak Fathur Rahman dalam hal ini mewakili BNN, kami informasikan sekilas bahwa musyawarah nasional ini akan berlangsung selama 3 hari, sejak kemarin tanggal 8 dan nanti akan diakhiri tanggal 10 November.
Dan alhamdulillah peserta yang hadir kurang lebih sebanyak 1.500 lah. 1.500 peserta mewakili seluruh provinsi yang ada, 34 provinsi, kemudian kabupaten ada 422 kabupaten kota, kemudian dari unsur ulama, pondok pesantren, kemudian sekolah-sekolah atau pondok pesantren mahasiswa juga hadir ada di tengah-tengah acara musyawarah nasional ini. Bahwa Munas ke-8 Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini juga telah dihadiri oleh narasumber yang luar biasa dan sangat berbobot. Pertama dari Menteri Agama, kemudian dari Menteri Kominfo, Bappenas, kemudian Menteri Sosial, kemudian dari Menpan, dari DPR RI, Komisi 2, dan barusan saja berakhir yaitu dari Kemendagri. Dan alhamdulillah tadi pagi Bapak nomor 1 di Republik ini, Bapak Presiden Joko Widodo berkenan hadir memberikan sambutan di acara Munas 8 RI, di mana Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang secara umum bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah berusaha mencetak irisan-irisan yang mulia. Kita punya program yang namanya pencetakan generasi penerus dengan capaian memiliki 3 sukses generasi penerus. Yang pertama memiliki akhlakul karimah, kemudian yang kedua memiliki kepahaman alim dan faqih, yang ketiga adalah kemandirian. Untuk mencapai target tersebut, LDI melaksanakan program-program pembinaan melalui majelis-majelis taklim maupun sekolah-sekolah, melalui sekolah atau pendidikan dan pondok pesantren, majelis taklim. Pembinaannya dari mulai usia ini atau kita kenal dengan usia cabai rawit. Kemudian juga ada pembinaan antar remaja sekitar usia SMP, kemudian remaja usia SMA sampai mahasiswa, kemudian usia dewasa, lansia, dan ibu-ibu majelis taklim juga kita lakukan pembinaan. Tentunya LDI berharap program ini dapat berhasil di tahun mendatang. Kami programkan kurang lebih 20 tahun ke depan kita punya kader-kader generasi penerus yang meraih 3 sukses terus tadi. Sejalan dengan itu kita menyadari bahwa tantangan pengaruh lingkungan yang sangat pesat dan luar biasa, termasuk pengaruh penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, kesempatan kali ini kami sangat berbahagia dan bersyukur, berterima kasih kepada BNN yang berkenan untuk mengadakan MOU dalam rangka untuk menangkal khususnya warga RI dan tentunya juga untuk masyarakat dan bangsa Indonesia untuk tidak dari narkoba. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita mengadakan MOU. Bapak dan Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita dari BNN dan di depan ini bersama-sama dengan kami yaitu Bapak Fatur Rahman. Beliau lahir di Pasuruan tanggal 9 Mei 1962. Beliau tinggal di daerah Pengadegan. Nomor handphonenya ada, kalau perlu nanti bisa dicatat, dan alhamdulillah ini pendamping beliau juga sudah siap memberikan berbagai informasi. Jabatan beliau adalah Direktur Pemberdayaan Alternatif. Baik Bapak dan Saudara sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak paparan dari BNN agar lebih tajam dan lebih jelas
kegiatan-kegiatan apa, program-program apa yang harus kita laksanakan kemudian dalam rangka untuk menghindari putra-putri kita terkena penyalahgunaan narkoba. Kita beri aplaus untuk narasumber kita. Baik, selanjutnya kami silakan. Kurang lebih kita berikan paparan 20 sampai 30 menit dan kita lanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Umum DPP RI Profesor Dr. Kiai Abdul Hasan. Yang kami hormati Ketua DPW Provinsi se-Indonesia. Yang kami hormati Ketua DPD Kota Kabupaten se-Indonesia. Yang kami hormati pimpinan pondok pesantren di lingkungan KDI. Yang kami hormati pengurus pondok pesantren mahasiswa se-Indonesia. Dan kami yang kami hormati ulama, dai dan dai RI. Yang kami hormati para pejabat politik saudara saya dan seluruh peserta Kongres Munas RI se-Indonesia ke-8 yang dirahmati oleh Allah Taala. Puji syukur kami kita panjatkan kepada Allah Taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah, keluarga besar RI bisa bertemu, bersilaturahmi dan masuk dari kami mewakili Bapak KKDN yang saya hormati. Namun karena ada proses luar ini, saat ini belum ada di rumah, sehingga kita mewakili kepada kami untuk melakukan tantangan konvoyu. Ini merupakan hari bersejarah antara DN dan RI. Sungguh suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi BNN bisa bekerja sama dengan komunitas dan keluarga besar RI se-Indonesia. Khususnya kerjasama ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BNN, yaitu mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba yang ada di Indonesia. Nanti sebelum makalah yang sampaikan, yang kata-kata MOU, ini kami sampaikan sekali lagi ucapan terima kasih atas kerjasama dan secara formal. Baru saja kami mewakili penandatanganan MOU dengan Profesor Dr. Kiai Abdul Hasan. Harapan kami MOU ini bisa ada implementasi, ada kegiatan-kegiatan yang aktual, yang nyata di lingkungan Bapak Ibu di lingkungan masing-masing, entah itu di kota provinsi, kabupaten kota, entah itu di lingkungan pondok pesantren atau di perguruan tinggi dan seluruh komunitas RI dari sekitarnya. Kami mohon dapatnya yang hadir di sini bisa menjadi penggiat anti narkoba. Bapak sekalian yang kami hormati, bahwa narkoba, peredaran gelap narkoba di Indonesia sungguh masif peredarannya, luar biasa. Saking luar biasanya peredaran gelap narkoba ini, Bapak Presiden sangat prihatin. Keprihatinan tersebut disampaikan bahwa beliau menyatakan bahwa Indonesia darurat narkoba. Ya, saya cuma main ya. Tidak. Oh, main kan. Nanti saya jangan langsung ikuti. Jadi Bapak Presiden sangat prihatin dengan peredaran gelap
narkoba yang ada di Indonesia. Belum menyatakan bahwa Indonesia darurat narkoba. Belum menyatakan mulai saat ini kita perang bersama-sama terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkoba yang ada di Indonesia. Dan dalam rapat dengan kementerian lembaga terkait terbatas, karena saking daruratnya beliau sampai rapat hanya khusus membicarakan tentang peredaran gelap narkoba yang ada di Indonesia, yaitu tanggal 24 Februari 2016. Beliau memerintahkan kepada kementerian lembaga agar bersama-sama dan termasuk komponen bangsa dan negara, termasuk yang dalam hal ini, alhamdulillah di ruangan pertemuan yang cukup mewah dan mereka ini terakhir keluarga besar dari ini diharapkan turut serta untuk bersama-sama memerangi, mencegah peredaran gelap narkoba yang ada di Indonesia. Dan diharapkan kementerian lembaga untuk meninggalkan isu sektoralnya. Karena selama ini ya nggak semuanya, tapi ada sebagian masyarakat menganggap bahwa peredaran gelap narkoba itu kan tugasnya BNN sudah saya udah bayar pajak ketika itu urusannya BNN, urusannya Direktorat Narkoba, Polda, Polres, Mabes, bukan saya. Orang-orang masyarakat melihat itu tidak salah. Memang pemberantasan mencegah tugasnya BNN, tapi dengan jumlah anggota BNN Indonesia itu nggak sampai 6.000, dibanding dengan penduduk 250 atau 60 juta, nggak ada artinya itu. Apa kita ingin Indonesia gagal menjadi negara yang gagal? Tentunya bagi sekalian, khususnya yang hadir di tengah-tengah forum yang terhormat ini ini. Maka pada saat bulan tahun Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2016 kemarin, yaitu dilaksanakan 26 Juni 2016. Ini ada salah satu pilihan amanahnya Bapak Presiden sekalian. Bisa dijelaskan film, cuplikan film. Bisa kan? Baik, kalau kita lanjut saja. Ada beberapa indikator bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang masuk kategori darurat narkoba. Ada beberapa indikator Bapak sekalian yang dijadikan Indonesia merupakan salah satu negara yang darurat narkoba. Yang pertama, bahwa narkoba itu memiliki daya rusak yang sangat luar biasa, baik dari aspek ekonomi maupun juga aspek jiwa. Dari aspek ekonomi, kerugiannya luar biasa. Dibandingkan dengan korupsi, lebih besar uang yang beredar di dengan untuk jual beli narkoba. Kurang lebih 1 tahun itu uang terbuang percuma 70 triliun. Itu yang terdetek. Kemudian kerugian jiwa kalau dikaitkan dengan terorisme masih lebih berbahaya narkoba. Alhamdulillah saudara sekalian, Indonesia termasuk negara yang aman, salah satu negara aman di dunia, khususnya berkaitan dengan terorisme. Kalau kita lihat kejadian yang paling banyak korban, bom Bali 1, bom Bali 2 dari Willy Marion. Bom Bali 1 mungkin 250, bom Bali 2 200, di mana sampai 100-an. Tapi kalau narkoba, satu hari
yang meninggal karena narkoba 40 sampai 50 orang. 1 tahun udah berapa ribu. Tapi orang-orang tenang-tenang saja itu. Kemarin terakhir ada tragedi penembakan di depan Tamrin, jalan-jalan di Tamrin. Ada 2 yang meninggal dunia. Hebohnya luar biasa. Berita berhari-hari, berminggu terus. Tapi sementara ribuan saudara-saudara kita, anak bangsa yang tidak berdosa meninggal ribuan. Tapi kayaknya kita aja tahu ini salah di mana. Kemudian dari aspek keterlibatan aparat yang seharusnya aparat pemerintah, tidak ada satupun kementerian lembaga atau aparat penegak hukum yang menyatakan mendeklarasikan diri bahwa kementerian saya, lembaga saya terlibat dengan narkoba. Tidak ada. Termasuk di BNN, di Polri tidak ada. Tidak ada yang bilang begitu. Karena 1-2 anggotanya, oknumnya terlibat dan pejabatnya masuk di BNN yang seharusnya mempelopori, mencegah dan berantasan, malah dirinya yang terlibat. Kemudian berikutnya wilayah sebaran. Indonesia merupakan negara kepulauan yang pulaunya ribuan, kurang lebih ada 13.000 lautannya, pantainya kurang lebih ada 17 km panjangnya, mungkin lebih. Pelabuhan-pelabuhannya ribuan. Ada pelabuhan resmi dan pelabuhan tikus. Nah, kalau pelabuhan resmi mungkin masih ada yang jaga, itu pun masih kelolosan. Lalu terus pelabuhan tikus siapa yang jaga? Saya pernah tugas di Riau, waktu sekalian. Itu beberapa rumah pabrik di depannya sudah ada pelabuhannya. Siapa yang bisa menjaga kalau di situ tidak ada barang haram yang masuk, narkoba atau senjata? Nggak usah jauh-jauh, di pantai Dakapung sudah menjadi sekarang, menjadi tren. Di depan rumah langsung akses ke laut. Di depan sudah ada pelabuhan. Siapa yang bisa menjamin kalau malam hari tidak ada kapal-kapal yang menyandar di situ bawa narkoba? Kemudian dari sebaran yang lain, ini kota dan desa. Kalau dulu namanya narkoba itu mesti kota. Sekarang desa pun tidak terbebas. Tidak ada satu desa pun yang menyatakan bahwa desa saya itu bebas dari narkoba. Kalau tidak minimal karena ketidaktahuannya itu minum jamu kuat. Nah, jamu kuat tidak tahu narkoba. Kemudian menyasar bukan hanya kalangan orang dewasa, bahkan anak-anak. Anak-anak ini yang tidak tahu apa-apa. Anak-anak TK kemarin di Sukabumi, kasih permen, kasih minuman, kasih sirup. Kasihan anak-anak kita. Wah, itu anak-anak kita makan permen enak sekali. Permen ini beda dari yang lain, sama mamanya, sama ibunya. Mah, beli permen di sini aja, di sini enak sekali. Padahal di situ tuh ada kandungan narkoba. Siapa yang ngasih bibit narkoba? Itu mafia, Bapak Ibu sekalian. Bandar-bandar narkoba. Mereka tidak mau kehilangan pangsa pasarnya. Tidak mau. Yang sudah umur 50-60 tahun, ya duduklah masuk neraka sana. Ya kan? Saya sudah untung dari orang-orang yang 50-60 tahun. Nah, tapi saya nggak mau kehilangan pasar saya. Anak-anak kita itu yang penjual-penjual dikasih, Bu, beli permen ini, Ibu nggak usah beli dari saya, kamu Ibu jual aja. Senang itu, nggak tahunya itu ada bibit-bibit narkoba. Nanti kalau anak-anak kita ini udah SMP, wah mulai dicari di mana yang rasa permen kayak gitu ya. SMA, perguruan tinggi udah jadi pecahan itu jual narkoba. Kemudian dari aspek potensi pasar, Indonesia penduduknya nomor 4 terbanyak di dunia, kurang lebih 250-60 juta.
berdasarkan hasil penelitian UI dan BNN tahun 2015, pengguna aktif ada 5 juta, itu perkiraan kasar yang terdeteksi, belum yang tidak terdeteksi, bisa lebih dari itu, belum yang pengguna tidak aktif, saya kira bisa 15 juta. Maka dari itu, berapapun juga narkoba yang masuk dari luar negeri akan terserap, akan dibeli, dan berapapun juga akan habis. Itu Bapak-Ibu sekalian. Kemudian kerugian jiwa dan material tadi sudah kami sampaikan. Berikutnya ada jenis-jenis baru yang dimana jangankan masyarakat, aparat penegak hukum BNN pun kadang-kadang tidak tahu bahwa itu ada jenis baru, karena mereka selalu memproduksi hal yang baru, rasa baru dan sebagainya, modern dan sebagainya. Kemudian berikutnya Bapak sekalian, dari aspek dukungan modal. Karena keuntungannya luar biasa, maka bandar-bandar mafia ini duitnya unlimited, tidak terbatas, tidak berseri. Kenapa demikian? Karena antara beli dan jual itu luar biasa untungnya. Sebagai contoh Bapak sekalian, informasinya ekstasi itu di Belanda, di Cina itu 500 rupiah 1.000 satu butir. Di sini dijual 100.000. Bahkan di Papua Maluku bisa 150-200 ribu satu butir. Berapa ribu persen itu, berapa kali lipat keuntungannya. Kalau mereka itu modalnya 1 miliar, berarti mereka itu bisa menghasilkan 50 miliar. 50 miliar, 100 miliar, katakanlah yang 20 miliar bagi-bagi. Apa semuanya dikasih, mau lagi buat semuanya dikasih. Dan 25 miliar di kantor. Atau yang 10 miliar, tapi pedagang-pedagang itu suruh jual. Nah, begitu terus sekalian. Kemudian dari aspek jaringan, karena sekarang dengan menggunakan teknologi, ya kan, jaringan itu udah tanpa batas itu. Dunia ini udah yang kecil aja. Hari ini beredar kemana-mana, dan satu negara dengan lain saling berinteraksi. Ada bandar-bandar besar, sedang, bandar kecil dan sebagainya. Kemudian jalur masuk tadi sudah kami singgung, ya. Karena sedikit banyaknya jalur masuk, ya jelas kita ini dari BNN, dari Polri, kewalahan ini. Sebagai hasil penelitian dari BNN, hasil penelitian BNN dengan setelah dianalisa, sebenarnya yang masuk, sapi yang masuk di Indonesia itu puluhan ton. Ada 100 ton atau berapa itu. Tapi yang terdeteksi baru 10-15 ton. Yang lainnya kemana? Yang lainnya terserah. Jadi lebih banyak yang dikonsumsi oleh masyarakat daripada yang terdeteksi atau yang terungkap kasusnya. Kemudian berikutnya dari aksi narapidana. Seharusnya saudara-saudara kita yang sudah diputus oleh pengadilan menjalani masa hukumannya di dalam masyarakat, seharusnya mereka bersosialisasi, berinteraksi, kemudian mempersiapkan diri menjadi manusia-manusia yang sehat di masyarakat. Tapi faktanya tidak demikian. Di dalam justru mereka mengkonsumsi, di dalam justru mereka mempengaruhi yang lain. Dan bahkan ada jaringan lapas. Jadi ada orang-orang melakukan masyarakat kan, karena keuntungannya besar, bisa mengendalikan keluar masuknya narkoba dan bisa mengendalikan kegiatan peredaran narkoba yang ada di luar. Nah, apa enggak hebat? Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, dari berbagai aspek Indonesia ini istilahnya itu bahasa Jawa kumut-kumut itu ya kumut-kumut lah. Ya. Dengan izin Allah, apabila Indonesia ini bisa melewati itu, Indonesia menjadi negara yang besar dari berbagai aspek, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan lain sebagainya.
Karena Indonesia itu sungguh luar biasa, penduduknya banyak. Dari penduduk Indonesia 250 juta, kurang lebih 70 juta itu generasi muda. Ini punya produktivitas tinggi. Negara-negara maju, negara tetangga-tetangga kita itu gak ingin Indonesia maju. Nah kalau di Timur Tengah perang pakai senjata, nah di Indonesia ini perangnya kasih aja narkoba dimasukkan. Tetangga negara-tetangga kita, nggak perlu saya sebutkan namanya, jelas apanya tahu kalau ada narkoba masuk. Tapi biarkan aja, tapi saya tidak mau juga tidak beredar di negara tadi. Biarin aja masuk, bila perlu dicorong ke Indonesia, rasanya ke Indonesia. Biar Indonesia menjadi negara konsumtif, negara yang memilih, bukan menjadi negara-negara yang punya nilai kompetensi yang tinggi. Nah, apa kita mau menjadi negara-negara yang selalu tergantung negara lain, menjadi negara konsumtif, menjadi negara yang ketergantungan dengan negara lain. Nah, ini menjadi tugas kita bersama dan adanya MOU itu saat ini menjadi tugas RI juga. Itu Pak ya. Ya, sekarang tepuk tangan untuk RDI yang lebih mulia. Berikutnya dapat kami sampaikan tren kejahatan narkoba. Nah ini sungguh luar biasa Bapak sekalian. Di Indonesia yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah ganja. Kenapa ganja? Karena ini mudah didapat. Karena Indonesia juga termasuk salah satu negara penghasil ganja terbanyak di dunia. Dan perlu diketahui, karena ini rahmat Allah ya, di beberapa tempat khususnya di Aceh, itu tanahnya sangat kebun sekali dan struktur tanahnya sangat bagus. Maka Indonesia termasuk salah satu negara penghasil ganja. Ganjanya katanya paling enak, kan gitu. Kualitasnya termasuk kualitas bagus. Ini anehnya juga ganja ini kayak polkar. Jadi bijinya itu ditebar aja, jadi polkar ditebar, bijinya ditebar aja, dibiarin nggak usah dikumpul-kumpul itu hebatnya di Indonesia. Kalau khusus dulu sama sekecil tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, cuma rahmat ini bisa menjadi petaka manakala keluarga besarnya DI tidak peduli dengan bahaya narkoba. Setuju nggak kira-kira? Karena saya yakin dan percaya dipelopori oleh Profesor Dr. Abdul Hasan, ya, insya Allah LDI akan sekembalinya dari sini menjadi pelopor-pelopor penggiat anti narkoba. Berikutnya nomor 2 adalah sabu untuk sekarang. Kemudian baru ekstasi. Nah, selanjutnya dapat kami sampaikan kasus kejahatan narkoba tahun 2015 ini mengalami kenaikan dibanding dengan 2014, yaitu 23%. Ini Pak Kepala BNN, kalau mohon maaf ini di media cetak elektronik biasanya dulu dipanggil Pak Buas. Dulu itu Buas sekarang terhadap pengguna dan bandar narkoba, tapi sebenarnya itu baik lagi Pak. Nah, sudah buat begitu aja masih naik, apalagi kalau ditutup oleh KBRI ini kalau lembut Pak, itu tambah bukan 23%, bisa 50% itu. Kemudian berikutnya pelaku kejahatan narkoba ini 68%, ini dari kebanyakan pekerja swasta dan kurang lebih 68% ini pelaku kejahatan itu setelah diidentifikasi. Jadi kalau ada 100 orang, 60 orang itu pengguna narkoba dan bahkan ada yang kurir dan bandar narkoba, luar biasa. Nah sisanya yang di dalam penjara itu ada 32% kurang lebihnya itu penjahat-penjahat biasa. Tapi mereka juga dipengaruhi juga ada secara halus dan secara kasar. Malam-malam kamu nggak pernah narkoba, diancam. Kamu kalau narkoba saya bunuh atau
disodomi kayak diapain, sontek gitu. Lama dia terpaksa, lama-lama dia nyari. Nah kalau udah nyari, beli. Nah itulah terjadinya peredaran gelap narkoba yang ada di lembaga masyarakatan. Kemudian dari sasaran target korban narkoba ini kebanyakan adalah usia produktif, ya, antara 21 sampai 35 tahun. Ini yang banyak beli. Tapi anak-anak sudah, saya sampaikan tadi, sudah mulai diperkenalkan. Kemudian berikutnya kami sampaikan mengenai jenis narkoba. Narkoba itu ada narkoba alami, ada narkoba hasil proses kimia. Ini beberapa jenis yang alami, ada ganja, heroin, kokain. Sebagai informasi Bapak sekalian, di Thailand itu ada namanya provinsi Chiang Rai. Ada kota kecil namanya Doi Tung. Dulu di sana itu menjadi luar biasa, macam-macam, seribu satu macam. Kemarin terakhir di Kudus, di Jepara, ada yang dimasukkan ke apa namanya itu mesin air, pompa air, ada yang terakhir dimasukkan ke saringan Yamaha, filter air. Itu kalau dimasukkan anjing, ya anjing yang punya keahlian itu nggak akan terdidik karena alhamdulillah rapat. Ya untungnya karena keurutan dan kejelian daripada kegiatan anggota TNI ini bisa terdeteksi. Bukan hal mudah Bapak sekalian. Dan mereka itu orang menjadi, kakak-kakak ini ditangkap diungkap oleh BNN. Besoknya akan berubah lagi. Akan berubah lagi. Jadi semakin lama semakin susah untuk mendapatkan, untuk mengungkap kasus itu. Ya, berikutnya ini beberapa korban akibat penyalahgunaan narkoba. Sungguh luar biasa Bapak sekalian. Kalau orang sudah narkoba itu secara fisik giginya merotoli, bengkak, kotaknya ini sudah saraf-sarafnya rusak, belum kena kanker, dan macam-macam sekali. Ya. Ibaratnya orang kalau narkoba ini kayak bandar presto. Bandar presto itu kan matanya belum melihat, tapi tidak melihat. Coba kalau ada bandar presto di Sidoarjo banyak atau Semarang ini kan, toto kan di Majalengka. Orang-orang narkoba kayak gitu, apa yang dilakukan itu tidak, dia tidak merasa. Bahaya Bapak sekalian, Pak. Kalau Indonesia itu sekarang masih 5 juta, kalau jadi 25 juta narkoba, waduh, kita punya istri mau jalan-jalan takut, punya anak sekolah jangan-jangan lagi diculik, jangan-jangan berperusahaan, jangan-jangan kasih narkoba. Jangan sampai dari suatu saat kelak kita menjadi orang tua yang cedukan. Tahu cedukan nggak Bu? Jadi begitu anaknya, istrinya mau keluar, cedut. Wah, jangan, aman nggak anak saya mau sekolah? Aman nggak cucu saya mau sekolah? Aman nggak istri saya mau belajar? Jangan lagi culik kan gitu. Jangan kan Bapak Ibu, saya aja juga nggak punya narkoba cedukan, macam saya dikit Pak. Kalau Bapak-bapaknya kan? Ya kan, kalau nggak cedut nggak normal gitu. Gimana caranya cedutnya ini semakin berkurang? Nah, itu namanya diharapkan ini. Maka orang tua sekarang semakin kesini bukan semakin banyak khawatirnya. Ya lanjut, ini dapat kami sampaikan kawasan rawan narkoba di Indonesia sekalian. Ada merah, kuning, hijau. Nah, yang merah ini paling rawan banyak daerah-daerah Kudus, Jakarta, kemudian Jabar, kemudian YY, Kalimantan Timur, Sumut, Makassar, ya kan? Yang kuning-kuning agak rawan, yang hijau juga tetap ada ya. Kalau yang hijau ini masih banyak bertanya, sehingga pengguna narkoba masih tak begitu banyak, masih sedikit. Nah berikutnya, apa yang diharapkan peran daripada para ulama, ya,
daiyah, FPI, nah ini Ormas Ulama untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Ya paling tidak minimal melakukan sosialisasi di lingkungan rumah kecil saja, temannya, saudaranya, istrinya, anaknya, ya kan? Dari situ bisa menyebar. Kalau satu orang katakanlah punya murid 10 orang, sebarkan 10 murid, nanti nyebar lagi, multi level, luar biasa. Apalagi di Indonesia sudah berapa? Batas itu 400 murid. Nah, itu kalau masing-masing murid berbayar 1.000 udah berapa batas itu? Diharapkan bisa menggerakkan masyarakat sekitarnya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap peredaran narkoba. Ini semuanya dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Ya, lanjut. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, peran dan kewajiban tanggung jawab kita dalam rangka mencegah dan memberantas narkoba itu ada perintah undang-undang, dan undang-undang itu adalah yang buat rakyat, diwakili oleh DPR. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mencegah memberantas narkoba, di samping merupakan kewajiban jabatan negara, itu masuk ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya, mohon izin, bukan hanya sholat dan baca Al-Quran, itu sudah otomatis, tapi mencegah teman-temannya, saudara-saudaranya, lingkungannya, ya, terbebas dari narkoba, itu ibadah. Itu luar biasa, yang nyata itu. Jadilah manusia yang rahmatan lil alamin, bermanfaat bagi alam sekitarnya. Kalau hanya, mohon maaf ini, kalau habis mondok dia lihat itu umat baik, itu baru nilainya 1. Berarti Pak Yainya itu itu belum berhasil itu Pak, kalau hanya baik untuk dirinya. Mohon izin ya Pak Yai. Pak Yainya kalau berhasil, manakala santrinya ini begitu keluar dari pondok bisa menggetarkan kampungnya bebas narkoba, nah itu baru hebat. Nah, teman. Nanti ikrar di Kediri, kampung saya, dengan kehadiran alumni Pondok LDI dari Kediri, kampung A bebas narkoba, kampung B waduh luar biasa. Bila perlu nanti Pak Buas ini diundang terus Pak mendatangi kampung bebas narkoba. Setuju nggak kira Pak? Ya, tepuk tangan untuk LDI. Nah, peran tanggung jawab itu diperintah oleh undang-undang, di Al-Quran juga diperintah ya Pak ya. Jadilah manusia yang rahmatan lil alamin, manusia yang bermanfaat bagi alam sekitarnya. Jangan hanya pinter buat dirimu, jangan hanya bebas narkoba untuk dirimu saja. Itu harusnya. Nah, nanti mohon izin, kalau setiap kesempatan waktu Jumatan disampaikan ya Pak Yai. Undang-Undang nomor 35 pasal 29, pasal 104, 105, 106. Ya, ini tugas dan tanggung jawab ya bagi setiap warga negara. Ya, lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian, peran serta ulama dan masyarakat ini saling bersinergi. Umaro, ulama, masyarakat. Nah, satu dengan nanti bersinergi termasuk BNN. Ini diharapkan minimal dirinya, lingkungannya, sikap kepribadian dan sebagainya mencerminkan kepribadian yang anti terhadap narkoba. Jadi ngumpul-ngumpul ada temannya nyinggung-nyinggung minuman keras, jangan. Kita kan sudah MOU dengan BNN. Mau ngerokok, ngerokok haram. Makro. Jangan. LDI nggak ada ngerokok. Alhamdulillah. Memang luar biasa LDI ya. Ya, lanjut. Mohon izin, ini bentuk-bentuk peran ulama, masyarakat dalam upaya melakukan pencegahan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di masyarakat. Yang pertama, minimal paling tidak di lingkungan pesantren, sekolahan yang dikelola oleh DLI,
adalah aturan. Syukur-syukur ada aturan tertulis. Siswa calon pesantren yang di situ harus terbebas narkoba, dites. Mungkin mau naik kelas, naik tingkat, yang naik semester tes narkoba, diundang sama BNN. Sekarang karena udah mau dengan BNN sekarang tinggal ditelepon aja, Pak. Bapak ngomong BNN 3 kali ganteng gitu anggota BNN. Bapak sebut namanya Pak Selamat pribadi. Nah itu. Kemudian berikutnya adanya kegiatan sosialisasi anti narkoba. Mohon izin, misalkan pada saat khutbah-khutbah, pengajian-pengajian, diselipilah. Ini saya sering Jumatan kemana-mana, belum pernah itu, mohon izin Pak, belum pernah itu yang khutbah Jumat, ayo pertama kan biasanya kan gini, marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah SWT, itu kan wajibnya. Tapi saya dengarnya sampai sering nggak ada yang ngomong anti narkoba, kau belas itu. Yang ada jangan jangan mencuri, jangan apa kan gitu. Pokoknya narkoba itu tahan tenteni. Saya udah puluhan masjid, kau belas itu. Ini apa-apa yang narkoba nggak bahaya tuh enggak. Makanya dari itu perlunya dai-dai ulama-ulama ya, KDI ini menyebarkan itu narkoba berbahaya. Apalagi BNN ya. Kalau BNN yang ngomong itu BNN itu ngecebret itu ya kan, betul jamu itu Pak. Tapi kalau yang menyampaikan itu Pak Yai ulama ke santrinya langsung itu tos gitu, ibarat kalau minum obat itu langsung tos pelempat. Nah, kemudian berikutnya menjadi penggiat anti narkoba untuk diri sendiri dan lingkungannya. Ada slogan Pak, pondok-pondok sholat asrogan anti narkoba. Anda masuk kawasan ini, Anda harus bebas narkoba. Itu. Tapi pulang dari sini nanti saya cek Pak, saya lihat. Nah, habis yang MOU jangan sampai nanti nggak ada rencana aksinya Pak. Sanggup nggak ini? Nah, itu baru. Nah ini waktunya udah 5 menit. Sebenarnya kalau ngomong bisa, tapi karena waktu ya Pak ya. Memang LDI harus disiplin. Kemudian ada tes urin. Kemudian mewujudkan kawasan pesantren bebas asap. Nah alhamdulillah tadi nggak ada asap rokok Pak. Ya. Lanjut. Ya. Wah udah habis ini. Pas lah. Ya, terima kasih. Mari Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak. Dari Aceh ini. Aceh Pak. Oh, saya baru Pak dari Selawah. Papua Pak. Dari Selawah Pak, dari Selawah saya. Selawah. Dari Kampung Pulau Pak, Kantor Pak. Bapak Presiden sudah di atas. Hari ini kita saksikan Bapak Presiden Apa saja Pak? Bapak tangan kanan. Bapak di sebelah kanan bisa. Situ ya. Itu menghalangi ya? Ini ya. Terima kasih. Maaf Pak, agak munduran Pak. Agak munduran. Kelihatan Pak ini Pak. Sudah dapat semua. Syarat belakang Bapak lagi data. Tahan Pak, tahan.